Halo, balik lagi bersama WDBB Channel. Kali ini WDBB Channel akan membahas beberapa jenis kaktus yang ada di dunia. Dari yang bentuknya besar, kecil, warna-warni, dan cara perawatannya. Agar channel ini berkembang, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan hal-hal menarik seputar tumbuhan yang ada di dunia. Ini dia 5 jenis tanaman kaktus part 1. 1. Kaktus bola emas. Pertama, berikut penjelasan lengkap mengenai Echinocactus grusonii, kaktus gentong emas atau golden barrel. 1. Nama dan klasifikasi. Nama ilmiah, Echinocactus grusonii, kadang juga disebut Cronlania grusonii. Nama umum, kaktus gentong emas golden barrel cactus. Kaktus bola emas, bantal ibu mertua mother-in-law's cushion. Kursi ibu mertua mother-in-law's chair. Family, Cactaceae, keluarga kaktus. Asal, endemik di Meksiko Timur Tengah. 2. Karakteristik fisik, bentuk dan ukuran. Kaktus ini memiliki bentuk batang tunggal, bulat saat muda, dan akan berubah menjadi berbentuk silinder atau gentong barrel saat dewasa. Dapat tumbuh sangat besar, mencapai diameter hingga 1 meter dan tinggi sekitar 0,5 hingga 1 meter. Meskipun pertumbuhannya sangat lambat, bisa memakan waktu 20 tahun atau lebih untuk mencapai kematangan penuh. Duri, ciri paling mencolok adalah duri yang kuat, panjang, dan padat. Seringkali berwarna kuning keemasan cerah, yang membuatnya dijuluki gentong emas atau golden barrel. Duri-duri ini tersusun rapat di sepanjang rusuk kaktus. Rusuk, batang kaktus memiliki rusuk-rusuk yang dalam dan jelas. Jumlah rusuk bertambah seiring bertambahnya usia tanaman. Bunga muncul pada kaktus yang sudah dewasa. Biasanya berdiameter minimal 35 cm atau lebih. Bunga berwarna kuning terang, berukuran kecil sekitar 4 cm lebarnya, dan membentuk cincin di mahkota bagian atas kaktus. Seringkali sebagian terbenam di dalam gumpalan rambut, seperti wol yang ada di puncak kaktus. Mahkota, bagian atas kaktus dewasa, ditutupi oleh rambut-rambut halus seperti wol berwarna putih atau krem. 3. Habitat dan status konservasi. Habitat asli, gurun di Meksiko Timur Tengah. Status, di alam liar. Spesies ini dianggap terancam, punah karena hilangnya habitat dan pengambilan yang berlebihan. Namun, tanaman ini sangat populer dan banyak dibudidayakan secara komersial di seluruh dunia. 4. Budidaya dan perawatan panduan ringkas. Cahaya matahari membutuhkan sinar matahari penuh agar dapat tumbuh dengan baik, mengembangkan duri emas yang kuat dan merangsang pembungaan. Toleran terhadap panas. Suhu, idealnya suhu 20 Celcius hingga 38 Celcius. Tahan terhadap kekeringan. Media tanam harus menggunakan media tanam kaktus dan sukulen yang sangat berdrainase baik untuk mencegah akar busuk. Tanah tidak boleh menahan air. Penyiraman membutuhkan penyiraman yang minimal karena memiliki toleransi kekeringan yang tinggi. Siram secara menyeluruh, tetapi biarkan media benar-benar kering di antara sesi penyiraman. Pada musim dingin, kurangi penyiraman atau hentikan sama sekali. Disarankan penyiraman hanya di sekitar media tanam, tidak membasahi tubuh kaktus. Pemupukan, beri pupuk khusus sukulen atau kaktus dengan rasio NPK seimbang pada musim semi dan panas, sekitar setiap 3 bulan kuartalan. Kurangi atau hentikan di musim gugur dan dingin. Perbanyakan, umumnya diperbanyak melalui biji. Perbanyakan melalui stek batang jarang. Dilakukan karena sifat pertumbuhannya yang tunggal, tidak mudah menghasilkan anakan atau tunas samping. 5. Penggunaan. Tanaman hias sangat dihargai sebagai tanaman hias karena bentuknya yang unik, simetris dan warna duri yang menarik. Cocok untuk lanskap taman gurun, taman batu, atau seriscape. Tanaman pot, baik di luar ruangan maupun dalam ruangan asalkan mendapat cahaya terang yang cukup. Terarium. Kegunaan lain, kaktus dewasa terkadang dijadikan sebagai kompas alami di padang gurun karena seringkali cenderung tumbuh sedikit miring ke arah selatan atau barat. Daya untuk melindungi diri dari sinar matahari yang paling intens. 2. Cereus tetragonus, Cactus Castile. Selanjutnya, Cereus tetragonus. Fairy Castle Cactus Castile Pri adalah varietas kerdil yang populer dari spesies aslinya, Acanthus cereus tetragonus.
Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Pertama, nama dan klasifikasi. Nama ilmiah utama. Sebenarnya, nama ilmiah yang lebih akurat untuk spesies ini adalah Acanthosirius tetragonus. Cultivar Fairy Castle. Kastil peri adalah kultivar varietas budidaya yang merupakan bentuk miniatur atau monstrosa dari spesies tersebut. Nama umum, kaktus kastil peri, Fairy Castle cactus, kaktus candi. Kedua, karakteristik fisik. Bentuk, ciri khas utamanya adalah memiliki banyak cabang tegak lurus, kolumnar yang tumbuh, berkelompok dan berdekatan, membentuk siluet yang menyerupai menara, benteng, atau kastil mini. Batang, berwarna hijau tua dan memiliki 5 sisi kadang 3-5 sisi, yang menonjol dan bersudut. Pertumbuhan, tumbuh lambat. Meskipun spesies aslinya, Acanthosirius tetragonus bisa mencapai ketinggian 2 hingga 7 meter di habitat aslinya. Cultivar Fairy Castle biasanya hanya mencapai sekitar 30 hingga 90 cm 1-3 kaki saat ditanam dalam pot dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai ukuran maksimum. Duri, memiliki duri-duri kecil dan tajam di sepanjang punggungan batangnya. Bunga, sangat jarang berbunga, terutama saat ditanam di dalam ruangan. Jika berbunga, bunganya besar, berwarna putih atau kuning kehijauan dengan bagian tengah berwarna merah tua atau jingga. Bunga ini mekar pada malam hari dan menutup saat siang hari. Ciri khas kaktus night blooming cerus. Ketiga, habitat asli. Spesies aslinya, Acanthosirius tetragonus, berasal dari wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan bagian utara, termasuk Florida dan Texas. Kaktus ini tumbuh di daerah pesisir yang kering dan berbatu. 4. Perawatan sebagai tanaman hias. Sinar matahari menyukai sinar matahari penuh atau cahaya terang. Jika diletakkan di dalam ruangan, letakkan di dekat jendela yang menghadap selatan untuk belahan bumi utara atau jendela yang paling cerah. Kekurangan cahaya dapat menyebabkan batang menjadi memanjang dan kehilangan warna hijau tua yang dalam. Penyiraman termasuk tanaman yang tahan kekeringan. Biarkan media tanam benar-benar kering di antara penyiraman. Lebih baik kurang air daripada terlalu banyak, karena kelebihan air dapat menyebabkan busuk akar. Kurangi penyiraman secara drastis selama musim dingin. Media tanam membutuhkan media tanam yang sangat berpore dan cepat mengering. Gunakan campuran khusus kaktus dan sukulen atau campuran tanah pot biasa, pasir kasar dan perlit dan pumice dengan perbandingan yang seimbang. Suhu, idealnya suhu ruangan normal, sekitar 18 26 cirek. Tidak tahan terhadap embun biku frost, dan harus dilindungi jika suhu turun di bawah 10 cirek. Pemupukan minimal. Berikan pupuk kaktus yang encer sebulan sekali selama musim pertumbuhan, musim semi dan musim panas. 5. Kegunaan. Tanaman hias, terutama ditanam sebagai tanaman hias dalam pot, karena bentuknya yang unik dan perawatannya yang mudah, menjadikannya pilihan yang baik untuk pemula. Spesies asli, batang muda dari spesies aslinya dapat dimakan sebagai sayuran mentah atau dimasak, dan buahnya yang mengkilap, berwarna merah memiliki rasa manis, dan juga dapat dimakan. Secara keseluruhan, Cereus tetragonus Fairy Castle adalah kaktus yang unik, lambat tumbuh, dan mudah dirawat yang dihargai karena penampilannya yang menyerupai benteng dongeng mini. 3. Astrophytum. Astrophytum adalah genus kaktus yang sangat populer di kalangan kolektor karena bentuknya yang unik dan menarik. Nama Astrophytum berasal dari bahasa Yunani, yaitu astron bintang dan phyton tanaman, yang merujuk pada bentuk. Kaktus ini yang seringkali menyerupai bintang jika dilihat dari atas. Karakteristik umum Astrophytum, bentuk dan batang. Sebagian besar spesies memiliki bentuk globular bulat hingga silinder pendek saat dewasa. Batangnya tebal dan berdaging, terbagi menjadi beberapa ribs rusuk, biasanya 4 hingga 8 rusuk, yang menciptakan tampilan bintang. Permukaan batang seringkali ditutupi oleh bintik-bintik kecil berwarna putih disebut flocking atau trichomes, yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari sinar matahari yang terik. Duri spines, beberapa spesies, seperti Astrophytum asterias kaktus bintang, dan Astrophytum myriostigma, bishop's cap atau topi uskup, tidak memiliki duri tajam spineless, atau hanya memiliki duri kecil saat masih muda yang kemudian hilang. Spesies lain,
seperti Astrophytum capricum dan Astrophytum ornatum, memiliki duri yang lebih menonjol. Bunga Astrophytum menghasilkan bunga soliter tunggal yang besar, umumnya berwarna kuning kadang dengan pusat berwarna merah. Di bagian atas batang apex, bunga biasanya mekar pada musim semi hingga musim panas. Habitat asli berasal dari daerah kering dan semi gurun, di Meksiko Utara atau Tengah, dan beberapa wilayah di Texas Selatan. Spesies Astrophytum populer. Genus Astrophytum terdiri dari sekitar 4 hingga 6 spesies yang diterima secara umum, termasuk Astrophytum asterias kaktus bintang, bulat, biasanya tanpa duri, dengan bintik-bintik putih yang tersusun rapi, dan lekukan seperti bintang biasanya 8 rusuk. Astrophytum myriostigma bishop's cap atau topi uskup, batang seringkali memiliki 4 atau 5 rusuk, sehingga terlihat sangat mirip topi uskup mitri, hampir selalu tanpa duri dan seringkali tertutup lapisan flaking putih yang tebal. Astrophytum capricum memiliki duri yang panjang, melengkung, dan keriting, serta bintik-bintik putih. Astrophytum ornatum biasanya memiliki batang yang lebih tinggi silinder dan duri yang kuat. Rusuknya seringkali lebih menonjol. Astrophytum coahuilense mirip myriostigma, tetapi lebih kecil dan bintik-bintik putihnya lebih padat. Astrophytum caput medusae, spesies yang unik karena bentuknya yang memanjang seperti tentakel gurita, berbeda dengan spesies Astrophytum lainnya. Panduan perawatan kaktus Astrophytum. Astrophytum terkenal sebagai kaktus yang cukup bandang dan mudah dirawat asalkan prinsip-prinsip dasar kaktus gurun dipatuhi. Aspek perawatan detail. Sangat menyukai cahaya terang. Tempatkan di lokasi yang mendapat sinar matahari langsung minimal 6 jam terutama matahari pagi sore. Jika diletakkan di dalam ruangan, harus dekat jendela yang menghadap selatan atau barat di belahan bumi utara, atau timur di belahan bumi selatan atau Indonesia. Media tanam wajib sangat poros, drainase super baik. Gunakan campuran minimal 70% bahan anorganik misalnya pasir kasar, bumi scoria, zolet, kerikil, dan 30% bahan organik sekam bakar, sedikit cokopet. Ini penting untuk mencegah busuk akar. Penyiraman siram hanya jika media tanam sudah benar-benar kering dapat memakan waktu 1-3 minggu, tergantung iklim. Selama musim hujan dan dingin, kurangi penyiraman atau hentikan sama sekali. Lebih baik kekurangan air daripada kelebihan air. Suhu menyukai suhu hangat 20 derajat Celcius 38 derajat Celcius selama musim tumbuh. Lindungi dari suhu di bawah 10 derajat Celcius, terutama jika media tanamnya lembab. Pemupukan. Beri pupuk kaktus dan sukulen seimbang yang telah diincerkan selama musim tumbuh. Musim semi panas, sekitar 1-2 bulan sekali. Hentikan pemupukan di musim dingin. Perbanyakan hampir selalu melalui biji. Astrophytum jarang menghasilkan anakan samping. 4. Gymnocalcium mihanovici, kaktus bulan, moon cactus. Selanjutnya, Gymnocalcium mihanovici, kaktus bulan moon cactus. Gymnocalcium mihanovici adalah spesies kaktus dari genus Gymnocalcium yang berasal dari Amerika Selatan, khususnya wilayah Chaco di Paraguay dan Argentina Timur Laut. Kaktus ini dikenal memiliki bentuk yang unik dan perawatan yang relatif mudah. 1. Klasifikasi dan deskripsi umum. Nama ilmiah, Gymnocalcium mihanovici. Nama umum, kaktus bulan moon cactus, ruby bowl cactus, red cap cactus, hibotan cactus. Asal, Paraguay dan Argentina. Keluarga, Cactaceae. Bentuk asli, tanaman tunggal soliter atau menghasilkan anakan offsets. Berbentuk bola lebar, berwarna hijau keabu-abuan, kadang kemerahan, dengan tinggi sekitar 3-5 cm dan diameter yang sama. Memiliki 8-14 rusuk ribs yang bertepi sempit dan sedikit berlekuk. Duri, memiliki 5-6 duri yang lemah. Lentur, sedikit melengkung, berwarna kuning keabu-abuan, dan panjangnya sekitar 0,8-1 cm. 2. Kaktus bulan moon cactus yang populer. Mayoritas tanaman yang dikenal sebagai kaktus bulan dengan warna-warna cerah merah, kuning, oranye, pink, ungu adalah bentuk yang dicangkok grafted. Mengapa perlu dicangkok? Bagian atas kaktus berwarna cerah adalah kultivar G. mihanovici yang telah bermutasi dan tidak memiliki klorofil zat hijau daun. Tanpa klorofil, tanaman tidak dapat berfotosintesis dan tidak bisa bertahan hidup sendiri. Oleh karena itu, kaktus berwarna cerah ini dicangkokkan ke batang bawah rootstock. Kaktus lain yang kuat dan hijau, seperti spesies dari genus Hylocereus contoh, Hylocereus undatus. Batang bawah inilah yang melakukan
fotosintesis dan menyediakan nutrisi untuk seluruh tanaman. Kombinasi ini menghasilkan tampilan unik dengan bagian atas berwarna cerah yang menarik. 3. Perawatan cultivation. Cahaya membutuhkan cahaya terang, tetapi hindari paparan sinar matahari langsung dalam jangka waktu lama, terutama saat siang hari yang terik, karena dapat membakar bagian atas yang tidak berfotosintesis. Partial shade naungan sebagian adalah yang terbaik. Penyiraman, termasuk tanaman yang tahan kekeringan. Siram hanya ketika tanah sudah benar-benar kering. Musim tumbuh semi hingga gugur, siram secukupnya. Musim dormansi, musim dingin, kurangi penyiraman. Biarkan tanah benar-benar kering. Kelembaban berlebih dapat menyebabkan pembusukan akar. Media tanam. Gunakan media tanam kaktus dan sukulen yang berpori baik dan memiliki drainase yang sangat baik, seperti campuran pasir, kerikil, dan sedikit bahan organik. Suhu, idealnya suhu antara -C hingga -C, tidak tahan beku, frost tolerant. Jadi hindari suhu di bawah -C jika ditanam di luar ruangan. Bawa masuk saat suhu dingin. Pemupukan, beri pupuk cair yang seimbang atau kayak kalium potassium rich selama musim tumbuh musim panas, tetapi hanya sedikit dan jarang. Repotting, ganti pot. Lakukan setiap 2-3 tahun sekali pada musim semi. Gunakan pot dangkal yang sedikit lebih besar dari bola akar. 5. Opuntia microdacis. Cactus telinga kelinci. Opuntia microdacia, yang umum dikenal sebagai kaktus telinga kelinci Bunyar cactus atau kaktus titik-titik polkadot cactus, serta kadang disebut sayap malaikat Angel S. Wings. 1. Karakteristik umum. Nama ilmiah, Opuntia microdacia. Nama umum, kaktus telinga kelinci, kaktus titik-titik, sayap malaikat. Asal, berasal dari Meksiko Utara dan Tengah. Tampilan, kaktus abadi perennial yang membentuk semak lebat atau rumpun padat setinggi sekitar 40-60 cm. Terkadang bisa mencapai 1 meter. 2. Deskripsi fisik. Batang 4 segmen. Terdiri dari segmen-segmen pipih berbentuk oval hingga bulat seperti bantalan padel. Dengan panjang 6-15 cm dan lebar 4-12 cm. Segmen-segmen baru tumbuh berpasangan di atas segmen yang lebih tua, yang sangat menyerupai telinga kelinci, sehingga mendapatkan nama populernya. Batang yang baru tumbuh cenderung kemerahan, lalu berubah menjadi hijau lembut saat dewasa. Duri glochid, meskipun sering disebut tidak berduri, kaktus ini memiliki struktur yang jauh lebih halus dan berbahaya daripada duri biasa, yaitu glochid. Bentuk glochid adalah bulu-bulu kecil, halus, berduri, dan tajam. Biasanya berwarna kuning cerah atau putih tergantung varietasnya. Litat, glochid tumbuh berkelompok, padat pada bintik-bintik kecil yang disebut arhole yang tersebar merata di permukaan pot. Bahaya, glochid sangat mudah lepas bahkan hanya dengan sedikit sentuhan dan dapat menyebabkan iritasi kulit yang signifikan karena sifatnya yang seperti kawat, kecil dan bergerigi barbet. Penanganan harus selalu menggunakan sarung tangan pelindung. Bunga berbentuk mangkuk berwarna kuning krem muncul, biasanya di musim semi atau awal musim panas. Namun, tanaman ini jarang berbunga saat ditanam di dalam ruangan. Buah, setelah bunga layu, dapat menghasilkan buah yang dapat dimakan. Berwarna merah hingga ungu kemerahan. Perbanyakan propagasi. Paling sering diperbanyak dengan cara memotong salah satu pot yang sehat, membiarkannya mengering membentuk kalu selama beberapa hari, lalu menanamnya di media tanam yang kering dan berdrainase baik. Siram setelah akar terbentuk, biasanya beberapa minggu. Ketiga, perawatan budidaya. Cahaya. Sangat menyukai sinar matahari penuh hingga teduh parsial sebagian. Jika ditanam di dalam ruangan, letakkan di dekat jendela yang menghadap selatan di belahan bumi, utara atau di tempat yang menerima banyak cahaya terang, minimal 6 jam sinar matahari langsung per hari. Media tanam membutuhkan media yang sangat porous dan memiliki drainase yang baik untuk mencegah busuk akar. Campuran khusus kaktus dan sukulen yang terdiri dari tanah berbasis lempung lom, pasir kasar, dan perlit atau pumice sangat dianjurkan. Penyiraman. Gunakan metode siram dan keringkan soak and dry. Siram secara menyeluruh, lalu biarkan media tanam benar-benar kering sebelum menyiramnya lagi. Pada musim dingin masa dormansi, kurangi frekuensi penyiraman secara drastis, atau bahkan hentikan sama sekali, dan pertahankan suhu yang lebih dingin, sekitar -C, untuk mencegah pembusukan akar.
Kaktus ini memiliki toleransi kekeringan yang sangat baik. Suhu dan kelembaban, tumbuh subur di lingkungan yang kering, tidak tahan terhadap embun beku frost, dan harus dibawa ke dalam ruangan jika suhu turun di bawah. Sir, Text C, zona tahan banting USDA 9A. Pemupukan, berikan pupuk khusus kaktus dan sukulen dengan kekuatan 1/4. Sebulan sekali selama musim semi dan musim panas masa pertumbuhan aktif. Hentikan pemupukan pada musim gugur dan musim dingin. Perbanyakan propagasi, paling sering diperbanyak dengan cara memotong salah satu pet yang sehat, membiarkannya mengering membentuk kalus selama beberapa hari, lalu menanamnya di media tanam yang kering dan berdrainase baik. Siram setelah akar terbentuk biasanya beberapa minggu. 4. Kegunaan. Tanaman hias, sangat populer sebagai tanaman hias dalam ruangan, di teras, atau di taman batu karena bentuknya yang unik, ukurannya yang ringkas, dan perawatannya yang mudah. Xeriscape digunakan dalam lanskap kering series caping karena kebutuhan airnya yang rendah. Peringatan penting, meskipun terlihat lembut, Opuntia microdesis adalah tanaman yang harus ditangani dengan hati-hati. Glaucid yang sangat halus dan kecil dapat dengan mudah menusuk kulit dan menyebabkan iritasi yang menyakitkan. Selalu gunakan sarung tangan atau alat seperti selembar kertas tebal yang dilipat saat memindahkan atau menangani tanaman ini.